Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman aplikasi pengolah data khususnya untuk kelas KGS 19.2. Di mana untuk sore hari ini kita akan masuk pada pertemuan ketujuh, di mana untuk pertemuan ketujuh ini nanti kita akan membahas atau mereview tentang bahan-bahan dari UTS ya, ujian tengah semester yang akan kita laksanakan minggu depan. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke PPT-nya. Di sini. Nah, ini adalah tema untuk sore hari ini, yaitu tentang bahan UTS. Kemudian untuk materi OTS sendiri, kemarin sudah saya berikan sedikit gambaran bahwa masing-masing dari Anda boleh memilih dari job yang sudah dikerjakan, apakah itu job 2 ataupun job 3. Bagi yang ingin menampilkan job 2, nanti bisa dipresentasikan sedikit mengenai hasilnya sudah mengerjakan sampai di mana. Demikian juga untuk yang memilih job 3. Perbedaannya dari kedua job ini, untuk job 1 ini kita masih membahas murni masalah pembuatan database, berikut tabelnya, beserta perangkatnya seperti struktur field, kemudian pengisian properties. Nah, kemudian untuk job 3 sendiri itu sudah mulai mengarah kepada pembuatan query, di mana untuk pembuatan query nanti itu sudah mulai dimasukkan beberapa rumus atau ekspresi di situ. Nah, seperti yang kita lihat pada tampilan slide berikut ini, jadi diminta untuk membuat database baru dengan nama jobs 2. Jadi saya hanya mengambil cuplikannya saja, tidak seluruhnya saya bahas karena ini temanya hanya mereview. Nah, kemudian diminta untuk membuat tabel dengan nama barang dengan struktur sebagai berikut. Ada kobar, ada nabar, nusuk, kategori, unit bar, hanif, sampai dengan jumstok. Sesuai dengan tipikalnya masing-masing field tersebut. Jadi tidak sama. Ada yang tipenya teks, ada yang tipenya number, ada yang tipenya currency. Nah, untuk penentuan tipe ini mungkin perbedaan versi Office itu juga bisa berpengaruh ya. Jadi untuk yang versi Windows 7 ke atas itu biasanya tipenya tidak teks seperti ini. Sudah ada pembedaan seperti short text dan long text seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita sudah selesai untuk cara membuat pertama kali ya. Jadi nanti dipresentasikannya seperti ini cara membuat pertama kali. Ini kita pilih yang blank desktop database, kemudian silahkan diisi nama filenya, jobs2.accdb, kemudian nanti tolong tentukan lokasi penyimpanan filenya. Nah, untuk lokasi penyimpanan filenya ini silahkan Anda klik tombol yang ini. Nanti kita akan diarahkan kepada drive beserta subfolder untuk penyimpanan database yang kita bikin ini. Nah, berikutnya setelah selesai, pilih tombol create di sini. Kalau sudah, nanti silakan Anda ketikkan nama field-nya sesuai yang ada ketentuan di job tadi, berikut tipe-tipenya. Nah, kemudian kalau nanti ingin mengganti nama yang ada di sini, karena biasanya nama itu kalau tidak Anda ganti dari sistem, itu sudah menyediakan nama, yaitu tabel 1. Nah, di sini kalau misalkan nanti Anda ingin mengganti, silakan letakkan posisi kursornya di sini, kemudian klik kanan, maka nanti pilih save kalau sudah, ketikkan namanya barang, sehingga akan terbentuk nama tabel barang seperti yang ada di slide berikut ini. Nah, berikutnya setelah kita sukses membuat database beserta tabel, langkah berikutnya adalah mengatur properti dari masing-masing field yang sudah kita masukkan. Nah, di sini cara ya ciri khas untuk mengatur properti, karena dari kemarin tuh saya banyak mendapat pertanyaan untuk mengenai hal ini. Usahakan Anda sorot terlebih dahulu field name-nya. Ya, disorot terlebih dahulu. Kalau sudah, kemudian nanti baru perhatikan daerah di bawah ini.
general atau lookup-nya ini, khususnya di general ya. Nah, nanti lihat saja yang diatur di sini. Misalkan itu mintanya format, berarti kita cari, oh ada di baris yang kedua. Tinggal kita ikuti permintaan di situ mintanya lebih besar. Ya. Nah, kemudian caption itu kode barang. Kita cari caption, ketemu di baris yang keempat. Ketikkan saja apa adanya. Seandainya Anda ingin mengcopy yang ada di sini juga boleh. Tidak harus selalu diketikkan seperti itu. Nah, jadi langkah pertama yang tidak boleh lupa, sorot terlebih dahulu field-nya. Jangan asal langsung mengklik di sini. Karena lain field itu lain lagi propertiesnya, mengingat tipe masing-masing field itu berbeda. Ini yang harus diperhatikan ya, karena kemarin mungkin ada yang langsung klik di bawah terus tuh nggak ketemu seperti itu ya. Nah, ini Anda harus pastikan bahwa yang Anda sorot ini adalah field yang ingin Anda ubah propertinya. Jangan sampai salah melakukan penyorotan field. Nah, berikutnya kalau sudah ya, untuk yang validation rule dan tag ini tinggal di copy saja. Jadi validation rule dan tag ini adalah sebuah validasi untuk mengatur isi atau inputan. Jadi seandainya nanti pengisian tidak sesuai, maka akan muncul sebuah message atau pesan. Nah, untuk message atau pesan itu sudah kita atur di sini. Dari validation rule ini diberikan rumus bahwa nanti yang dimasukkan ya untuk kode barangnya, kobar itu adalah kode barang, itu adalah yang huruf depannya B, D, L, M, dan S saja. Jadi kalau memasukkan selain itu tidak akan diterima. Nah, berikutnya untuk validation text-nya itu adalah pesan kesalahan yang keluar. Nanti akan muncul tulisan atau message di browser di desktop Anda. Maaf, kode barang harus diawali B, D, L, M, atau S. Sehingga bagi siapa saja user yang salah memasukkan data nanti akan mendapat peringatan di sini. Ya. Nah, untuk berikutnya silahkan di-copy saja. Misalkan nanti kok muncul tulisan like seperti ini tidak diketik. Ini muncul otomatis setelah Anda menekan tombol tab yang ada di keyboard. Ya, jadi tulisan like ini tidak diketik ya. Itu nanti muncul kalau sudah ditekan tombol tab seperti itu. Nah, berikutnya kita bergerak ke feed selanjutnya. Tadi kobar sudah, sekarang ke nabar. Untuk nabar di sini yang diolah adalah caption. Untuk caption diisi dengan nama barang, tidak banyak yang diubah di sini. Field size-nya 25. Nah, berikutnya bergerak lagi, kita diminta untuk mengisi datanya. Nah, silahkan Anda isi sesuai dengan ketentuan yang ada di job sheet. Nah, misalkan pada saat pengisian itu khususnya untuk harga per unit untuk rupiah, ini ada kendala. Ada yang tampilannya dalam format dolar. Nah, nanti silahkan ya di sini di bagian seperti ini, khususnya di format ini silahkan diklik. Nanti ada pilihan option di sini. Silahkan dipilih yang formatnya rupiah. Ya, karena di situ ada pilihan mau dolar, rupiah, currency atau single, bentuknya hanya angka saja, tidak ada tambahan apa-apa. Nah, mengubahnya di format ini nanti. Diklik nanti muncul di sebelah kanannya. Dengan catatan, ya dengan catatan Anda harus mengklik harga per unit, bukan nama barang atau yang lain. Karena yang mau diubah adalah harga per unit. Jadi, intinya di sini, setiap kita melakukan perubahan pada bagian properti, maka Anda harus pastikan bahwa yang Anda sorot itu betul, terutama untuk nama field-nya. Gitu ya, ini pesan dari saya. Misalkan nanti pada saat pengisian itu ada kendala, Bu tempat saya kok tampilnya dolar, bahkan untuk jumlah stok juga muncul dolar, itu hilangkan saja. Pilih di format tadi tampilan yang single, berarti nanti isinya angka saja murni seperti ini. Nah, ini saya contohkan, saya sudah melakukan pengisian hanya 3 saja karena sifatnya hanya memberi contoh. Tapi kalau untuk Anda dikerjakan semua, seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini kita diminta untuk membuat tabel selanjutnya. Ya, untuk membuat tabel selanjutnya. Nah, di sini untuk tabel selanjutnya adalah
kita diminta untuk membuat tabel supplier di sini, ya, membuat tabel supplier. Caranya silahkan saja create new table yang ada di menu atas. Nanti kalau sudah, untuk mengganti nama, klik kanan, pilih supplier sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian silahkan isikan field name-nya sesuai dengan ketentuan yang ada dari job sheet tadi. Ini di sini ada nusuk, ada nama, ada alamat, sampai dengan telepon. Tentunya dengan tipikal datanya masing-masing. Nah, berikutnya ubah tampilan judul kolom dalam data sheet view menjadi seperti ini. Nah, di sini ada yang perlu saya ralat. Untuk no sub itu diganti menjadi no titik supplier. Nah, nanti kalau ini dijalankan pada Office versi saya ini tidak bisa berlaku karena ada titik. Jadi supaya aman nanti Anda tuliskannya nomor komplit, bukan no titik ya, tapi nomor supplier seperti itu. Kemudian untuk nama diisi dengan nama supplier, alamat diganti dengan alamat supplier, dan telepon diganti dengan nomor telepon. Jangan no titik ya, sekali lagi saya ingatkan. Nah, bagaimana cara untuk menampilkannya atau mengubahnya? Kalau untuk mengubah tidak ada perintah khusus, cukup Anda letakkan mouse-nya di sini, kemudian klik pakai yang kiri, diklik-klik nanti akan muncul kursor kedip-kedip, silahkan di-rename. Ya, jadi untuk mengganti judul kolom di sini tidak diperlukan perintah khusus atau aturan khusus, cukup langsung diklik di bagian yang akan diubah itu saja. Ya, kalau sudah, kemudian untuk menampilkannya ke datasheet, silahkan letakkan, ini misalkan posisinya di sini ya, letakkan kursornya di sini, kemudian Anda klik kanan, pilih datasheet view, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang menjadi judul kolom baru dari tabel supplier kedua yang Anda buat setelah tabel barang. Nah, berikutnya setelah selesai kita diminta untuk mengisikan nama suppliernya seperti ini. Silahkan diisi, ya, diisi saja. Saya contohkan ada 3 isian di sini. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga kita diminta untuk membuat tabel dengan nama penjualan. Ya, caranya kalau yang tadi masih bingung ya, ini nanti silahkan saya capturekan di bagian ini, create, pilih yang table di sini. Kalau sudah nanti akan muncul kotak dialog save as, ketikkan penjualan. Kemudian klik OK. Kalau sudah silahkan diisikan fieldnya sesuai dengan ketentuan yang ada di job sheet. Ada no jual, ada napel, ada napek, tanggal pesan, tanggal kirim, biaya kirim, masing-masing dengan tipikal datanya. Ada auto number, ada text, date time, dan number. Ya. Nah, ini adalah tabel ketiga yang Anda buat. Setelah itu, misalkan dari sini kok munculnya adalah data sheet view, untuk menampilkan ke field-field seperti ini, silahkan Anda klik kanan, pilih desain. Jadi sekali lagi, ciri khasnya kalau kita ingin masuk ke bagian field ini, ya, ke field ini, silahkan klik kanan, pilih desain view. Tapi kalau Anda ingin masuk ke tampilan judul kolom saja yang langsung ada data-datanya, silahkan pilih data sheet view. Hanya 2 itu saja untuk memainkan mau masuk ke properties, mengedit judul-judulnya, atau langsung melihat hasilnya. Intinya, kalau hanya melihat hasil, silahkan klik kanan, pilih data sheet view. Tapi kalau ingin melihat tampilan dari field-fieldnya dan melakukan editing, ukuran, tipe, dan masing-masing, silahkan pilih design view. Nah, kemudian setelah selesai kita masuk ke pengisian data. Di sini kita isikan seperti apa adanya. Ini saya contohkan, saya isikan 2 record, ya. Berikutnya diminta membuat data tabel yang keempat, yaitu data jual. Bagi mahasiswa yang sudah masuk ke nomor 13 ini sudah lumayan ya, karena Anda sudah berhasil membuat 3 buah tabel sebelumnya, ya, di mana masing-masing dengan nama barang,
supplier, kemudian penjualan, dan ini ada lagi yaitu data jual. Nah, untuk data jual di sini ada field name yang dibuat juga, meliputi nomor jual, ada kobar, ada jumlah, ada diskon. Di mana tipe datanya ada number dan teks. Sederhana ya di sini ya, hanya 2 tipe data saja. Nah, seperti biasa kalau misalkan nanti nama di sini masih tabel 4 belum tergantikan, silahkan klik kanan, pilih save ya. Nanti akan muncul kotak dialog save as ini, silahkan ketikkan namanya menjadi data jual. Nah, silahkan kalau sudah Anda membuat field-fieldnya sesuai ketentuan yang ada di sini. Nah, ini perbedaan ya. Jadi kalau saya menggunakan yang versi 2013 di sini, ini pilihannya sorted. Mungkin ada dari mahasiswa yang versinya seperti saya. Nah, berikutnya diminta untuk mengubah properties dari kolom kobar. Nah, perhatikan nih, kalau permintaannya hanya meminta kolom kobar, maka tolong yang disorot ya hanya kolom kobar, disorot dulu. Jangan langsung diganti ininya, nanti bisa berbeda yang dipilih. Jadi pertama sorot dulu fieldnya, ya kode barangnya disorot dulu. Kalau sudah baru diperhatikan bagian bawah ini, ya. Di sini ini sama persis dengan yang tabel barang tadi. Pada validation rule-nya itu diminta untuk memasukkan huruf pertamanya B, D, L, M, dan S. Kalau menggunakan huruf pertama, berarti di sini kita menggunakan perintah huruf pertama diikuti bintang. Kenapa bintang? Karena kita tidak tahu setelah huruf B, setelah huruf D, setelah huruf L, maupun setelah huruf M dan S itu ada berapa huruf dan hurufnya apa saja. Itu kan kita nggak tahu, ya. Nah, makanya di sini kita berikan tanda bintang. Nah, di sini nanti tolong tuliskan saja, ya, di sini B bintang or D bintang semuanya diapit oleh tanda petik double. Diubah menjadi petik satu juga tidak boleh ya, karena lain petik lain lagi fungsinya. Nah, berikutnya nanti ketika selesai tekan tombol tab yang ada di keyboard. Begitu selesai nanti akan muncul tulisan like di sini secara otomatis. Kalau muncul tulisan like itu biarkan, itu betul ya, sudah tidak ada masalah. Karena kalau di sini penulisannya masih keliru juga nanti Anda tidak akan bergerak ke kolom atau baris berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk validation teksnya diisi dengan pesan kesalahan, ini bebas. Jadi di sini ada tulisan, maaf kode barang diawali huruf B, D, L, M, atau S. Nah, ini untuk properties kolom kobar, sudah selesai. Nah, ini adalah contoh pesan kesalahan yang muncul jika memang terjadi kesalahan ya. Jadi kita memasukkan data. Di sini dicontohkan, saya memasukkan kode barang yang huruf depannya itu adalah A. Nanti akan muncul, maaf kode barang diawali huruf B, D, L, M, atau S. Seperti itu. Nah, nanti pesannya muncul ini akibat dari kita membuat validation text dan rule yang di depan tadi. Seperti itu ya. Nah, itu tadi untuk bahasan dari job 2. Saya kira sudah cukup jelas saya mereview dari job 2 tadi. Untuk berikutnya kita masuk ke pembahasan job 3. Ini bagi para mahasiswa yang memilih untuk mempresentasekan job 3. Nah, di sini untuk job 3 kita diminta untuk membuka database job 2. Berarti harus dibikin dulu. Kalau Anda belum pernah membuat job 2 ya tidak bisa dibuka. Nah, di sini nanti yang dibuka itu menu ini. Ada pilihan license. Berarti file yang sudah pernah ada sebelumnya. Silahkan dipilih. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi di bagian atas ini nama job yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah daftar tabel yang kita buat sebelumnya juga. Akan muncul di sini. Karena kita sudah membuat. Ya. Nah, berikutnya diminta membuat query baru. Dan query baru ini bahan dasarnya dari tabel barang. Dan tabel barang pun tidak semua fieldnya dipergunakan. Dipilih dengan urutan kobar,
Nabar, kategori, hanit, dan jumstop. Ya, jadi tidak semuanya dipilih, tertentu saja. Kalau sudah, diminta simpan dengan nama di daftar barang. Nah, di sini cara membuatnya pilih create. Kalau tadi kita pilih table karena sekarang query, maka milihnya query design. Ya, pilih yang query design. Kalau sudah, nanti akan muncul show table seperti ini. Silahkan pilih tabel yang akan dijadikan bahan. Tadi kita sudah melihat di job sheet sebelumnya, tabel yang dijadikan bahan itu adalah barang. Berarti kita sorot tabel barangnya, kemudian pilih add. Ya, kalau sudah silahkan klik tombol close atau silang yang ada di sini, sehingga show tabelnya hilang. Nah, kalau sudah, nanti tampilnya akan seperti ini. Anda perhatikan untuk query-nya karena kita belum memberikan nama, nanti dari sistem itu akan ada nama query 1. Nah, di sini nanti bisa diubah, di rename, namanya seperti tadi memberi nama atau mengganti nama tabel. Selanjutnya kita pindahkan isi yang ada di sini, bukan dipindah ya, di copy maksudnya, dibawa ke sini, yang ada di bawah ini, karena akan menjadi judul kolom yang baru bagi query di barang tadi. Nah, caranya sorot kategori diklik 2 kali, mulai dari kobar dulu. Diklik-klik pakai klik mouse yang sebelah kiri 2 kali yang cepat. Klik-klik kayak gitu. Bergerak ke berikutnya, nabar, klik-klik. Bergerak lagi ke berikutnya. Kategori, klik-klik sampai selesai sheet yang diminta. Ya, sehingga kalau sudah nanti untuk melihat hasilnya silahkan Anda klik kanan, ini kita pilih tombol save dulu ya, karena belum disimpan. Nah, ini di daftar barang, kita pilih namanya. Oke, kalau sudah. Nah, kalau sudah, untuk melihat tampilannya, klik kanan lagi, pilih data sheet view, maka nanti untuk di daftar barang sudah langsung keluar hasilnya. Kok bisa, Bu? Karena dia mengambil bahan dari tabel barang. Ya, mengambil bahan dari tabel barang di sini. Sehingga kalau kita lihat isi yang ada di tabel barang nanti akan masuk ditampilkan ke daftar barang. Otomatis seperti itu. Jadi Anda nggak perlu ngetik lagi dari awal seperti itu. Ya, karena kita menggunakan bahan dasar tabel yang sudah jadi. Nah, berikutnya ada perintah untuk menampilkan kolom nama barang. Perhatikan nih, kolom nama barang. Berarti pastikan posisi Anda itu melihat pada kolom nabar saja, jangan yang lain-lain. Ya, urut secara ascending. Nah, kalau urut secara ascending silahkan tampilkan, pilih yang sort. Sort itu kan untuk mengurutkan ya. Nanti kalau kita klik akan muncul list seperti ini. Kalau ascending berarti urut dari A sampai Z. Kalau descending berarti kebalikannya dari Z ke A. Kalau not sort berarti nggak diurutkan. Bebas, mau tampil A dulu, mau tampil X dulu, silahkan. Nah, di sini karena permintaannya dia harus ascending untuk nabar, maka kita pilih ascendingnya. Selesai. Ini untuk di daftar barang. Saya kira cukup mudah ya untuk query-nya. Nah, kalau melihat hasilnya silahkan klik kanan, pilih data sheet view, maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan dari perintah di daftar barang tadi, di mana kita sudah mulai memasukkan perintah query di dalamnya. Nah, berikutnya kita juga memasukkan beberapa rumus. Nah, ini kelebihan di job 3. Di job 3 itu kita mulai memasukkan rumus. Cara untuk memasukkannya kita ketikkan di bagian field ini. Ya, yang kosong. Jadi, misalkan nih, untuk jumbar itu ada rumusnya sendiri. Silahkan ketika membuat rumus jumbar di sini, Anda mengetikkannya di sebelah kanannya kolom hanit. Ya kan kosong kolomnya masih. Baru Anda ketik di situ, jangan di kolom yang ada isinya. Jadi pilih kolom yang kosong. Kalau sudah ketikkan nama fieldnya titik 2, kemudian rumus yang ada di job sheet itu bisa Anda kopikan, dipastekan di sini. Kalau sudah tekan tombol tab. Jika benar tidak ada perubahan pada tanda baca seperti kurung, koma, titik, dan sebagainya, maka Anda akan bergerak ke kolom berikutnya. Berarti itu sudah betul. Tapi kalau masih salah, dia akan masih bertahan di kolom itu, tidak akan bergerak.
Itu ciri khasnya kalau sudah mulai masuk ke query. Nah, supaya aman, biasakan untuk mengcopy saja apa yang ada di job sheet, dibawa ke kolom yang kosong di sini. Kemudian Anda perbaiki penulisannya, jangan sampai ada yang double seperti itu. Nah, di sini untuk contoh bayar itu hasil dari perkalian antara Hanif dikalikan dengan Jumbar. Ya, maka di sini silahkan di copy, dipastekan di sini, kemudian tekan tombol tab sampai kursor berikutnya itu bergerak di kolom sebelahnya yang masih kosong. Nah, itu cara untuk membuat. Kalau betul nanti akan terblok hitam seperti ini, tidak ada masalah ya. Nah, ini contoh yang tadi bayar sudah selesai. Berikutnya kita coba contoh yang lain lagi. Pada job sheet itu ada rumus untuk kolom info ya, di situ berisikan informasi stok kurang dan stok cukup. Ya, stok kurang dan stok cukup. Kemudian ada pengujian. Jika jumlah lebih kecil sama dengan 10, maka informasi stok kurang. Jika lebih, maka stok cukup seperti itu. Nah, di sini kita tinggal kopikan saja apa yang ada di sini, dibawa ke kolom sebelahnya lagi yang kosong. Jangan lupa untuk tanda petik dicek ya, apakah ada perubahan atau tidak, seperti itu. Nah, di sini yang menjadikan perbedaan itu adalah biasanya pembatas, ada yang menggunakan tanda koma, ada yang menggunakan titik koma. Nah, nanti tinggal melihat versi dari akses Anda masing-masing. Kalau ada yang menggunakan koma, berarti titik koma tidak dipakai. Begitu juga sebaliknya, jika ada yang menggunakan titik koma, maka yang koma tidak dipergunakan. Nah, berikutnya ini untuk subtotal ya, untuk total. Total ini menghitungnya adalah subtotal ditambah 10.000. Nah, tinggal di copy saja, nanti tetap menggunakan if ya. Seperti ini, di copy saja yang ada di job sheet rumusnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai ini ya, apa namanya, job sheet 2 maupun job sheet 3. Sekali lagi di sini bahwa untuk job sheet 2 maupun job sheet 3 penekanannya di sini terdapat pada rumus ataupun materi yang dipakai. Jadi kalau untuk job 2 tadi itu biasanya berisi tentang mulai pembuatan database, kemudian pembuatan tabel, kemudian ditambahkan dengan adanya perubahan pada struktur field penentuannya ya, di propertiesnya biasanya seperti itu. Diatur mulai dari size-nya, kemudian formatnya, kemudian ada juga tadi validation rule dan validation text untuk menampilkan pesan kesalahan seandainya ada kesalahan ya. Dan kemudian kalau untuk job 3 itu terkait dengan ini query ya. Jadi ada fungsi-fungsi atau ekspresi rumus yang ditambahkan di situ, di mana kita melihat bahwa untuk rumus yang dipergunakan biasanya kembali lagi harus melihat apakah rumus tadi itu sesuai atau tidak. Karena bisa jadi rumus yang dipergunakan itu mengalami perubahan. Contohnya pada pemakaian tanda baca seperti tanda koma maupun titik koma. Harapan dari saya di sini untuk PPT yang diberikan di sini ini bisa menjadi review atau bahan materi dari apa yang akan kita bahas pada ujian tengah semester besok. Dan sekali lagi diharapkan semua mahasiswa sudah mempersiapkan bahannya masing-masing. Kemarin sudah saya berikan, bisa dipresentasikan, bisa dipilih untuk capture slide yang akan ditampilkan, dan saya minta nanti masing-masing bisa menyampaikan materinya ya, dari apa yang dibuat di situ, mulai dari awal sampai dengan akhir, meskipun mungkin slide yang Anda tampilkan itu cukup terbatas. Kemarin ada batasan hanya 3 sampai 4 slide seperti itu ya. Nah, di sini
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk login ke Siakap untuk absensi. Jangan lupa juga untuk bertanya jika ada yang memang ingin ditanyakan, bisa melalui Siakap ataupun YouTube channelnya ataupun melalui ini ya, apa namanya, WA grup itu atau Classroom akan selalu saya terima di situ. Kira-kira itu saja dari kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.